Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan kesempatan sore hari ini, kita nyanyikan dari satu nyanyian nomor 4, nyanyian tambahan Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kor sekali lagi, saudara kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semua hanya karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kesempatan sore hari ini, kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa melayani-Mu, ini adalah satu kemurahan yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah kami memanfaatkan dengan kami bisa beribadah melayani-Mu dengan sungguh-sungguh dalam urapan-Mu yang suci. Mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah saat sore hari ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Demikian juga bersama dengan sidang jemaat-Mu di Ngawi dan sekitarnya, di Ngunu Tulungagung dan sekitarnya, juga di Malang, di Surabaya, di Jember, di Banyuwangi, di Solo, di Jogja, di Semarang, di Bandung, di Bekasi, di Jakarta, di Makassar, di Manado, di Kalimantan Timur, di Pekanbaru, di Medan, di Hongkong, di Taiwan, di Malaysia, di NTT, di Sorong, semuanya urapi mereka semuanya Tuhan dengan urapan-Mu yang suci. Kalimantan Utara juga Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali.
Kita melanjutkan pujian kita, satu pujian. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Berdoalah, berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap, terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Bila saat hari Tuhan, bila saat hari Tuhan itu tiba, Yesus kan datang sebagai Raja segala raja. Ia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara bertobatlah dan percayalah. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju sirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu telah tersedia, terima mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Ayat yang ketiga. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Tanda-tanda zaman telah nyatalah. Siapa hidup tanpa peduli apa yang difirmankannya, ia binasa untuk selama-lamanya. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju sirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu telah tersedia, terima mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Ayat yang ketiga kembali. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Tanda-tanda zaman telah nyatalah. Siapa hidup tanpa peduli apa yang difirmankannya, ia binasa untuk selama-lamanya. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju sirahkan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu telah tersedia, terima mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Kita melanjutkan pujian kita, satu pujian. Prokonco podo elingo. Prokonco podo elingo, urip neng donya ra langgeng. Kaya kembang suket ing ora-ora, sedelo mekar endah, sedelo maneh alum. Busana garing tanpa guna, ngabekti padha ngabekti, ngabekti padha ngabekti yo. Lumpukna bondo ing swarga, awit bondo ing donya ora langgeng.
dono lan akeh rayap nengen ngabekti padha ngabekti yo delengen jagate akeh bencana katondo wis cedhak rawuhe padha mratobato Yesus margane kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe prokonco padha elingo prokonco padha elingo urip ning donya ra langgeng sambil tepuk tangan kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar endah sedelo maneh alun busana garing tanpa guna delengen jagate akeh bencana ratondo wis cedhak rawuhe padha mratobato Yesus margane kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe ngabekti padha ngabekti ngabekti padha ngabekti yo lumpukna bondo ing swarga awit bondo ing donya ora langgeng ning donya akeh durjana lan akeh rayap nengen ngabekti padha ngabekti yo kur delengen jagate akeh bencana ratondo wis cedhak rawuhe padha mratobato Yesus margane kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe kur sekali lagi delengen jagate akeh bencana ratondo wis cedhak rawuhe padha mratobato Yesus margane kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe. 398 nyanyian rohani Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, sambil tepuk tangan kembali, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu,
sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita masih melanjutkan pujian kita, Yesus sungguh berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari, hari ke hari, rasa kasih-Nya, firman-Nya, air kehidupan, sukacita yang Dia berikan, mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Kembali atas. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari, hari ke hari, rasa kasih-Nya, firman-Nya, air kehidupan, sukacita yang Dia berikan, mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa
betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Bersama bangkit berdiri. Hidup ini sudah dihancurkan, sudah dirusak oleh dosa, tapi lewat pekerjaan firman-Mu, Engkau mengembalikan kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami, menjadikan kehidupan yang baru sampai menjadi sama mulia dengan Engkau. Kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan untuk ibadah saat sore ini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih bertitik tolak dari Injil Lukas pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi takut yang harus sifat tabiat daging yang harus dirobek. Itulah daging yang seringkali takut. Kalau daging dirobek, ketakutan dirobek, maka menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7, takut kepada Allah Bapa. Ayat 8 sampai dengan ayat 9, takut kepada anak Allah. Apa buktinya takut kepada anak Allah? Kalau kehidupan itu mengaku Yesus anak Allah di dunia ini, di hadapan manusia, maka dia juga akan mengakui kita saat nanti kedatangannya kembali yang kedua kali dalam kemuliaan diiringi malaikat-malaikat. Tapi jika kehidupan kita menyangkal, maka dia pun juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa, di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan juga kemarin kita mempelajari, jika kehidupan kita malu mengakui Yesus, malu mengakui firman-Nya, perkataan Yesus, maka dia pun juga akan malu. Dia pun juga akan malu karena kita. Sehingga kalau malu, Yesus malu, berarti kehidupan itu akan dipermalukan saat Yesus datang kembali yang kedua kali. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-38. Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-38. Matius 8, ayatnya yang ke-38. Maka keluar Markus pasalnya yang ke-8. Jadi mohon maaf, bukan Matius pasal 8, tapi Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-38. Ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi malu karena Yesus, malu karena perkataan Yesus, malu karena perkataan Yesus. Justru diperhadapkan di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa. Angkatan yang tidak setia dan berdosa. Nah, sementara pekerjaan firman ini di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2 dan ayatnya yang kedua saja, ayat 2 saja. 2 Timotius 4 ayat yang kedua
Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi perkataan Yesus ini adalah firman yang menyucikan, yang menunjukkan, menyatakan kesalahan, menegur, menasihati kehidupan kita. Jika kita malu pada perkataan Yesus, maka sama dengan kita tidak akan mengalami penyucian. Kita tidak akan mengalami penyucian. Sehingga dosa tetap dosa. Dosa tetap dosa. Nah, sekarang tinggal kita di tengah-tengah angkatan yang berdosa, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita ikuti angkatan yang berdosa, angkatan yang tidak setia, kemudian kita malu pada firman, artinya kita ikut-ikut dalam ketidaksetiaan, kita ikut-ikut dalam dosa kejahatan, maka Yesus pun juga akan malu saat dia datang kembali yang kedua kali. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah, angkatan sekarang ini dikatakan tadi angkatan yang tidak setia. Angkatan yang tidak setia. Apa artinya angkatan yang tidak setia ini? Apa artinya angkatan yang tidak setia? Yaitu angkatan tidak setia sama dengan tidak setia ini sama dengan tidak punya ketetapan. Gampang berubah-ubah. Gampang berubah-ubah. Saya tunjukkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ini angkatan yang tidak setia. Angkatan yang tidak setia. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi angkatan yang tidak setia sama dengan tidak punya ketetapan. Di sini kesetiaan sejati itulah kesetiaan kepada Yesus. Kesetiaan kepada Yesus. Kesetiaan pada satu firman pengajaran yang benar. Kesetiaan pada perkataan Yesus. Kesetiaan pada perkataan Yesus. Nah ini. Jadi kesetiaan. Kalau kehidupan itu sudah dinamakan tidak setia, sama dengan sudah kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus, maka kehidupan itu akan memiliki kecenderungan untuk menduakan. Dimulai dari ajaran tadi, menduakan ajaran. Sudah tahu itu ajaran yang benar, yang tertulis dalam Alkitab, ayat menerangkan ayat dalam Alkitab, sudah tahu. Dan bahwa firman pengajaran yang benar ini menyucikan, dia sudah tahu. Tetapi seringkali tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya Hawa maunya buah yang dilarang. Kalau firman jangan, sementara ajaran yang lain ini boleh. Nah, bagaimana? Kehidupan yang tidak setia sama dengan kehidupan yang mulai mendengar dua ajaran. Sekalipun itu bertentangan, tapi tidak apa-apa untuk menambah wawasan dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya ini adalah permulaan ketidaksetiaan. Permulaan ketidaksetiaan. Coba bayangkan, Rasul Paulus ini menggambarkan kehidupan kita ini dalam situasi pertunangan. Coba kalau pertunangan kemudian terima laki-laki lain, kira-kira bagaimana? Hari ini mungkin dikunjungi oleh tunangannya. Jam 9 malam dikunjungi tunangannya. Besok sore, besok pagi sudah ada yang lain. Maka dipastikan tidak akan jadi. Mungkin mengelak, enggak lah. Saya cuma ngomong-ngomong saja kok. Dia itu enak kok kalau diajak bicara. Lama-lama bukan hanya diajak ngomong, yang dipilih yang lain itu.
Sama seperti Hawa juga begitu. Hawa, sekian lama dia mendengar perkataan Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dia makan dengan bebas. Semua mau kapanpun dia makan ada. Mendadak hanya satu yang tidak boleh tadi. Hanya satu yang tidak boleh. Tapi mendadak suara ular, ajaran lain, justru satu itu yang boleh. Satu itu yang boleh. Justru satu itu yang, wah kalau Tuhan tahu sebenarnya kalau satu itu kamu mau, kamu jadi sama dengan Allah. Nah ini keinginannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga Hawa memilih ular, suara ular. Nah, jadi hati-hati, ketidaksetiaan di sini dimulai dari mendengar dua. Jangan pernah mengatakan aku punya filter. Hawa kalah. Kemudian Salomo kalah juga. Nah, siapa yang lebih hebat dari Salomo? Mungkin ada di tempat ini. Saya tidak pernah lebih hikmatnya kecil, tidak ada apa-apanya. Kalau bahasa Jawa sak kuku irenge, sak kuku hitam. Kuku hitam itu kuku yang biasanya kena kotoran itu. Segitunya saja tidak ada. Tidak ada. Nah, oleh sebab itu karena tidak punya hikmat sebesar itu, tidak berani. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nah, ini angkatan ini dikatakan angkatan tidak setia. Jadi artinya kalau mengatakan angkatan tidak setia, ya seluruhnya tidak setia. Seluruhnya tidak setia. Tinggal kita diperhadapkan dengan angkatan yang tidak setia ini, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap tidak malu kepada Yesus? Apakah kita tetap tidak malu terhadap perkataan Yesus? Nah, tergantung sikap kita. Tergantung sikap kita. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian lanjut, jika kehidupan itu tidak setia terhadap ajaran mulai mendengar dua, maka di dalam nikah pun kehidupan itu akan cenderung untuk mendua. Hati-hati. Jadi kalau mau memilih calon pendamping hidup, calon suami, calon istri, bagaimana kriterianya Om? Saya mau yang tinggi, ya silahkan kalau bisa dapat yang tinggi. Oh saya mau cari yang pendek Om, ya kalau mungkin dapat silahkan. Tetapi kriteria ini cari yang setia. Cari yang setia pada satu ajaran. So, kalau setia pada satu ajaran dipastikan dia masuk dalam nikah merupakan nikah yang setia. Dia menjadi suami yang setia. Menjadi istri yang setia. Nanti di dalam manapun juga, dalam bidang keuangan, kalau di sini saya tunjukkan dalam bidang keuangan, dia juga menjadi kehidupan yang setia dan dapat dipercaya. Ibrani 13 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Ayat 5, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi ini, jika dalam ajaran setia, maka dalam nikah setia, dalam pekerjaan ekonomi setia. Nah, ini kesetiaan. Nah, kita diperhadapkan pada ini, angkatan yang tidak setia, artinya terhadap ajaran tidak ada yang setia. Dalam nikah tidak ada yang setia. Di dalam hal pekerjaan keuangan tidak ada yang setia di situ. Nah, tinggal kita bagaimana? Kalau kita tidak malu mengaku Yesus, tidak malu pada perkataan Yesus, maka menjadi kehidupan yang disucikan sehingga memiliki kesetiaan. Kesetiaan, yaitu setia pada ajaran, setia pada nikah, setia dalam nikah rumah tangga, setia dalam pekerjaan, dan seterusnya. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Nah,
Kemudian kita juga diperhadapkan kepada angkatan yang berdosa, angkatan yang tidak setia dan angkatan yang berdosa. Jadi sekali lagi jangan pernah kita mengatakan coba sekelilingku ini tidak berdosa, ya aku tidak jadi berdosa. Memang kita diperhadapkan pada angkatan yang berdosa. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Jangan malu karena Yesus, jangan malu. Jangan malu karena Yesus, jangan malu karena perkataan Yesus. Jangan malu karena perkataan Yesus. Kalau kita tidak malu karena perkataan Yesus, berarti kita hidup sesuai dengan perkataan Yesus. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Jadi sekalipun di tengah-tengah orang berdosa, kita tetap hidup dalam kebenaran. Justru kalau kita tidak malu, maka satu kali waktu Yesus tidak malu pada kita, juga yang orang-orang hari-hari ini mungkin sedang terhilang dalam dosa, masih bisa ditemukan. Masih bisa ditemukan. Ya, saya tunjukkan 3 contoh kehidupan orang berdosa dan bagaimana kehidupan ini ternyata masih bisa untuk diketemukan kembali. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Domba yang hilang. Mengapa domba hilang? Mengapa domba hilang? Sebab domba mendengar 2. Mendengar 2. Kalau di dalam Yohanes pasal 10 nanti Bapak Ibu Saudara baca itu, domba itu seharusnya dia dengar suara gembala. Kalau dia dengar suara asing, lari. Loh, ini suara asing, lari. Dia tetap kejar gembala, firman penggembalaan. Tapi begitu mendengar 2, satu dengar suara gembala, satu dengar firman penggembalaan, satu dengar perkataan Yesus, telinga yang satu mendengar ajaran lain, ajaran asing, menjadi kehidupan yang terhilang. Menjadi kehidupan yang terhilang, hilang di dalam dosa akhirnya. Hilang di dalam dosa. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Cara mencari bagaimana? Gembala mencari, tetap sampaikan firman penggembalaan. Tetap sampaikan firman penggembalaan. Mungkin ada yang terhilang jauh sampai tidak tahu, gembala pun cari juga tidak tahu di mana. Tapi selama gembala masih tetap memberitakan perkataan Yesus, dimanapun berada masih bisa dijangkau, bisa dicari, bisa dicari. Mungkin lewat siaran ini, bersyukur dengan lewat adanya siaran ini, lewat YouTube dan seterusnya ini. Orang-orang yang begitu lama dia sudah tidak bisa lagi beribadah, terhilang, sudah hidup dalam dosa, bahkan sampai puncaknya dosa, masih bisa dicari, masih bisa dicari. Orang yang berdosa masih bisa ditemukan kembali. Asal jangan kita malu kepada Yesus, jangan malu pada perkataan Yesus. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya dirham yang hilang. Tadi domba yang hilang, yang kedua adalah dirham yang hilang. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku,
sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, lewat pekerjaan sapu dicari. Pekerjaan sapu, membersihkan. Ini menunjuk firman penyucian yang menyucikan. Jika kita menjadi terang, hamba Tuhan gembala kita semuanya menjadi terang, kita tidak malu pada perkataan Yesus, ketemu, masih ada harapan untuk ditemukan. Yang hilang dalam dosa masih bisa ditemukan. Ya ini, ayo hari-hari ini terus terang kita semuanya, jangan ada yang malu. Hanya itu untuk mencari domba yang hilang, hanya itu untuk mencari dirham yang hilang. Kalau tidak ada firman yang benar, malu, kita sendiri malu. Yang hilang tetap hilang. Angkatan yang terhilang, angkatan yang berdosa, ya, tetap terhilang. Dan kita sendiri ikut terhilang. Ikut terhilang. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Yang terakhir, angkatan berdosa di sini digambarkan dengan anak yang terhilang. Ayat 11 sampai ayat yang ke-32, agak panjang pembacaan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Nah ini, jadi awalnya yang dia ingat, wah di rumah Bapakku semua makanan berlimpah-limpah. Aku di sini mati kelaparan, sampai ke ladang babi. Nah ini, makanan di rumah Bapak apa? Firman penggembalaan, perkataan Yesus, firman pengajaran yang benar. Kalau meninggalkan rumah Bapa, meninggalkan makanan yang melimpah di rumah Bapa, maka arahnya adalah ke ladang babi. Ke ladang babi. Kehidupan itu akan jatuh bangun dalam dosa sampai dengan puncaknya dosa. Bagaimana mencarinya? Memang di sini tidak ada tertulis bahwa dicari. Kalau dirham tadi dicari, kalau domba hilang dicari, tapi untuk anak hilang tidak dicari. Tapi anak hilang ini dia teringat akan makanan. Nah, ini pergumulan bagiku sebagai seorang gembala. Yang disampaikan adalah benar-benar makanan rohani. Itulah perkataan Yesus. Ada mungkin anak yang terhilang. Ya mohon maaf, ini anak nakal ini. Kalau dikatakan anak nakal. Bagaimana enggak nakal? Enggak nakal. Orang tuanya masih hidup. Minta bagian warisan. Coba kalau sekarang ini, anak model apa ini? Orang tuanya masih hidup minta warisan. Ini sama dengan dongak nih, kalau bahasa Jawa, dongak nih, orang tuanya cepat mendoakan orang tuanya ini cepat untuk, nah itu. Ini orang tidak tahu diri, anak tidak tahu diri. Sudah diberi makanan yang enak, loh malah tidak mau makan. Pilih makanan, mau cari makanan babi, ke ladang babi akhirnya. Ke ladang babi. Tadinya dengan hidup berfoya-foya dia mungkin, wah aku bahagia. Akhirnya justru sampai ke ladang babi. Tidak ada kepuasan. Sampai lapar, kalau dibiarkan ya mati sungguh. Mati rohani. Tapi untung. Apa untungnya?
masih teringat akan makanan. Nah, kalau di rumah Bapak ternyata tidak ditampilkan makanan. Sekarang di rumah Bapak dalam ibadah pelayanan tidak ditampilkan makanan. Di dalam ibadah pelayanan ditampilkan lawakan, ditampilkan guyonan, ditampilkan apalagi filsafat. Tidak akan ingat anak ini. Begitu dia jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa ke ladang babi, tidak akan pernah kembali. Tapi untung dia bisa mengingat makanan yang di rumah Bapa. Makanan yang di rumah Bapa, sehingga ada kesempatan untuk kembali. Kesempatan untuk kembali. Jadi dari ketiga perumpamaan ini tadi harus ada, sekalipun di tengah angkatan yang tidak setia, angkatan yang berdosa, harus ada kehidupan yang tetap setia, ada kehidupan yang tetap hidup dalam kebenaran, tidak malu kepada Yesus, tidak malu karena perkataan Yesus. Ini untuk menolong kehidupan kita, juga kalau Tuhan izinkan untuk menolong kehidupan yang lain, angkatan-angkatan yang berdosa dan tidak setia. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Hasilnya, jika kehidupan kita tidak malu pada perkataan Yesus, maka hasilnya adalah ada pertobatan, ada hidup baru, ada kebahagiaan surga. Ada kebahagiaan surga. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Memang hidup kita masih hidup di dunia, tetapi kita merasakan suasana surga. Suasana surga. Kemudian yang kedua, hasil kedua, jika kita tidak malu pada perkataan Yesus sama dengan setia pada satu firman pengajaran yang benar, maka firman pengajaran yang benar itulah yang akan menyucikan kita sampai menjadi sama mulia dengan Yesus, sampai nanti dia tidak malu mengakui kita. Tidak malu mengakui kita. Artinya kita masuk pesta nikah anak domba Allah, kerajaan 1000 tahun damai, sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, yang berbeban berat, banyak beban berat, beban karena dosa, ya, jangan ikuti angkatan jahat, angkatan yang berdosa, angkatan yang tidak setia, jangan ikuti. Justru kita harus tetap pegang teguh firman yang benar. Jangan malu karena Yesus, jangan malu karena perkataan Yesus. 104, nyanyian rohani. Jika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Kor, sambil kita berlutut. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kor, sekali lagi. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan
namamu selama-lamanya dengan Jangan malu karena Yesus. Jangan malu karena perkataan Yesus, sehingga kita disucikan. Menjadi kehidupan yang setia, pegang teguh firman yang benar. Menjadi kehidupan yang benar, bukan berdosa. Haleluya. Dan kehidupan kita seperti beban terangkat. Kita mengalami enak dan ringan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Tidak ada satupun yang malu karena Engkau, malu karena perkataan-Mu Tuhan. Mulai hari-hari kami bertobat, hidup dalam kebenaran, setia, pegang teguh firman-Mu Tuhan. Kami mengalami kebahagiaan surga, beban-beban kami terangkat, sampai kami menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Dengan sekali lagi, haleluya. Mungkin ada pagi malam hari yang bersuasana letih, lesu, beban berat karena dosa. Sebab mengikuti angkatan jahat, angkatan tidak setia. Tetap pegang teguh firman yang benar, hidup dalam kebenaran. Angkat dua belah tangan kita ke atas. Haleluya. 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 Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semuanya, hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, bersama keluarga kami semua, sehingga semua mengalami ketenangan, kebahagiaan, enak dan ringan, sampai kami semuanya masuk pesta di anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami semua. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini, Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan untuk kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, masa depan, berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Sehingga seluruh sidang jemaat-Mu berbahagia dalam Engkau. Perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong. Proyek perumahan, Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, pemerintahan swasta, Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner,
makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, semuanya Tuhan tolong Tuhan berkati, oleh berkat-Mu namamu dibesarkan dan dipermuliakan. Praktek dokter, waralaba, Tuhan tolong proses pembelian tanah, proses perizinan usaha, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, haleluya, yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong juga anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga perjodohan kaum muda, kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Pergumulan dalam kesehatan, Tuhan tolong. Saudari Sita dalam proses penyembuhan, Tuhan tolong. Demikian juga Tuhan saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Monira Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, juga Pak Philip, Bu Andi, Yosi Eki, Bapak Ajun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Ibu Rudi, Ibu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolib, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu Jama semuanya. Demikian juga Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Kepi, Ray, Abednego, juga Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika Edenia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Juga Magdalena, Yosua, Sadra, juga Angelin, Tuhan tolong juga. Demikian juga orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krishna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia, Putris, Ibu Pendeta Sadrah, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Juga keluarga Pak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Siombing, Julis Paludungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, juga keluarga Ibu Luseria Sitorus bersama para Mita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, juga Mbah Sinem, Tuhan tolong juga. Terima kasih Tuhan, juga Bapak Sarone Koraharjo bersama keluarga, juga Junaidina Putupulu bersama dengan keluarga dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada tanpa kami sebutkan satu persatu jamaah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, organisasi gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kunjungan di Malaka Tuhan Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, Tuhan memberkati, membukakan firman sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Dalam susah atau senang, selalu Tuhan dekatku. Dia bisikku dengan suara yang merdu. Jangan engkau tinggal jauh dari kasih Tuhanmu. Dia telah mengasihimu lebih dulu. Waktu ku serahkan hidup kepadamu, ku terima kasih-Mu limpah dalamku. Ku mau turut firman-Mu dalam setiap langkahku. Sanaku kan rasa Tuhan sertaku. Serahkan semua jalan-Mu
dalam tangan kasih-Mu. Tak pernah Dia akan lepaskan kau jatuh. Tangan yang telah terpaku diulurkan selalu untuk mengangkat tiap hidup yang lesu. Berikan hidup senantiasa dalam kuasa firman-Nya yang kan ubahkan tiap dosa dan celah. Waktu amatlah singkat, gereja segera diangkat, dengan kemuliaan berjumpa Dia. Waktu ku serahkan hidup kepadamu, ku terima kasih-Mu limpah dalamku. Mau turut firman-Mu dalam setiap langkahku, sanaku kan rasa Tuhan sertaku. Waktu ku serahkan hidup kepadamu, ku terima kasih-Mu limpah dalamku. Mau turut firman-Mu dalam setiap langkahku, sanaku kan rasa Tuhan sertaku. Atau senang, selalu Tuhan dekatku. Dia